Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya, Cak, kemarin aku nonton videonya durasi abis, nasi belum abis, Cak. Cowok itu makan cepet, lur. Lap 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 gitu loh. Bisa nggak kalian? 2 menit selesai gitu, bisa nggak, lur? Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre found footage horror drama, yaitu Mothers of Monsters tahun 2020, mengisahkan tentang seorang janda yang menganggap anaknya memiliki bibit-bibit psikopat karena emosinya selalu tidak terkendali. Namun apakah benar seperti itu? Langsung aja kita ke tebak-tebakan kacrut dari dulurku Ahmad Briliansyah ya. Ayam apa yang paling kecil di dunia? Ayo, apa lur? Ayam suwir. Jahahaha, ngakak banget sampai males berangkat kerja. Ya emang males aja Anda, nggak usah banyak alasan Anda, ya kan? Emang males aja kan Anda kan? Monggo sketsaken. Abby adalah seorang wanita 42 tahun single parent dan tinggal di kota Parma, negara bagian Ohio, Amerika, bersama anak semata wayangnya Jacob yang berusia 16 tahun. Film pun dimulai dengan rekaman video yang menunjukkan Jacob ketika kecil, dan Abby menuduh Jacob sengaja membunuh seekor serangga. Namun Jacob tidak merasa bersalah sedikit pun. Lalu kita mendengar suara aneh seperti karet gelang yang sedang dipetik, dan scene pun berlanjut ke banyak video di desktop komputer yang dimasukkan ke dalam folder dengan nama MOM atau Mothers of Monsters. Sampai pertengahan film nanti lur, akan menunjukkan video-video yang ada di komputer ini, dan terkadang kalian juga akan mendengar suara karet gelang yang dipetik. Dan inilah ibu dari monster-monster. Did you mean to kill it? Or was it an accident, sweet? Did you mean to hurt it? Hurt it on purpose? What's on purpose? That's Jacob blowing a fit because I told him he had to read. I'm keeping track of this shit now, Jacob. I'm recording it. Want a monster out, that's fine. Monster out. Di suatu sore saat pulang kerja, Abby terkejut melihat 7 sepatunya yang telah dicopot bagian haknya. Jelas karena di sana hanya ada mereka berdua. Abby pun menuduh Jacob yang melakukannya, dan sebagai bentuk tanggung jawab, Jacob diminta membayar ganti rugi seharga 7 sepatu tersebut, atau Abby tidak akan mengembalikan PS-nya. Jacob pun langsung tantrum, dan Abby mempersilahkan Jacob jika mau teriak-teriak terus seperti monster. Abby juga akan merekam itu semua sebagai bukti bahwa anaknya pernah tantrum dengan sangat mengerikan. Namun Jacob mengaku dia sama sekali tidak menyentuh sepatu-sepatu ibunya. 7 pairs. 7 pairs. Sounds bother him. It was 7 pairs. You didn't touch your stupid shoes. Abby merasa anaknya Jacob akan melakukan suatu tindak kriminal karena selama ini perilakunya sangatlah agresif. Jacob juga pernah iseng menjatuhkan batu bata ke jalan raya lur dari tempat yang sangat tinggi. Sumpah bahaya banget sih ini karena bisa mencelakai pengendara ya kan. Lalu di rekaman lainnya, Abby menunjukkan tugas geometri Jacob yang menggambar denah sekolah dengan cukup bagus. Tapi anehnya Jacob juga menggambar arah kemana dia harus berjalan langkah demi langkah seperti sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu Abby juga menunjukkan majalah senjata dan catatan Jacob yang ingin memodifikasi sebuah senapan angin. Melihat itu semua, Abby pun prihatin dengan kondisi anaknya dan takut Jacob akan melakukan penembakan di sekolah. Maka dari itu Abby pernah melaporkan Jacob ke polisi, dan setelah diinterogasi juga diawasi, Jacob terbukti bersalah atas kenakalannya, seperti melempar bata ke jalan. Sesuai hukum di Amerika, karena masih di bawah umur, hakim pun hanya membebani Jacob untuk pindah rumah. Selain itu, Abby sudah membawa Jacob ke terapi psikologi untuk mencari tahu apa yang salah dengan psikisnya dan bagaimana cara menyembuhkan Jacob. Oh, don't even play like you're gonna cause a fucking accident. 14-year-old boy even have this, huh? What kind of kid with an automatic weapon? Why would he draw himself, huh? Straight scale my ass. I reported him 2 years ago. And yeah, they launched him, but Jacob under 6 is already in therapy, so couldn't blame me for that one. Jacob served time in a diversion program and we had to move.
Meski sikapnya sering tidak stabil, terutama ketika bersama ibunya, namun Jacob memiliki banyak teman dan bukan antisosial. Bahkan prestasinya di sekolah juga cukup baik, lur. Maka dari itu terkadang Abby mengira jika sebenarnya Jacob baik-baik saja dan yang bermasalah justru pikiran Abby sendiri karena terlalu overthinking. Apalagi Jacob pernah berkata jika yang mematahkan hak-hak sepatu itu adalah Abby sendiri saat pulang kerja dalam keadaan kobam. Dan mungkin Abby melakukan itu semua karena memiliki suatu trauma ketika kecil. Lalu setiap melihat Jacob, Abby pun teringat dengan saudara laki-lakinya yaitu Jerry yang dulu sering berlaku kasar. Scene juga menunjukkan video saat Abby mengecek kamar Jacob yang ditempeli banyak poster-poster mengerikan, dan Abby merasa aneh karena anaknya sering menghabiskan waktu berjam-jam main game tembak-tembakan seperti PUBG. Di lain sisi, Abby juga penasaran dengan lemari kamarnya Jacob karena dikunci rapat oleh anaknya. She came home totally hammered and she cut up all her shoes. Extreme. You project that on your kid, your parents. Jacob is okay. Psychosomatic projection. He doesn't fit the profile. Friends, he gets good grades. It's not normal. Is this? Jesus. Then 5-6 hours of shooting people. I'll say it's normal. Diam-diam Abby memasang kamera CCTV di ruang tamu untuk mengamati tingkah laku anaknya. Siang itu Abby sengaja menyembunyikan PS milik Jacob dan baru akan mengembalikannya jika Jacob menandatangani perjanjian akan melunasi biaya penggantian sepatu ibunya. Namun ketika sudah pulang, Jacob pun langsung tantrum karena tidak suka PS-nya disembunyi-sembunyikan seolah-olah dia masih anak kecil. Jacob sampai melempar barang-barang dan saking geramnya Jacob ingin kabur dari rumah. Tapi dia mengurungkan niatnya lalu menyelimuti Abby yang tertidur di sofa dan juga meminta maaf ke ibunya. Sign it and I will give you. Joking? It's the attitude. It's not in there, Jacob. It's my place. I told you. I'm sorry. Oh no. Jacob memiliki seorang teman bernama Lily, dan Jacob beberapa kali menunjukkan sikap psikopat, lur, seperti menembakkan karet gelang ke bapak-bapak dan mengatakan jika semua orang yang sudah tua harus mati. Lalu ketika Lily menceritakan tentang ibu tirinya yang jahat, lagi-lagi Jacob bercanda jika ingin membunuhnya karena telah menyakiti Lily. Selain itu Jacob juga bersikap kasar ketika Lily bertanya mengapa Jacob selalu menggunakan lengan panjang seolah-olah menutupi sesuatu di tangannya. Lawful. Yes, it's a good idea. What's with the long sleeve on? What's Stop it, stupid Jen. she's the worst? Wanna just kill her? Yeah, Jacob. Abby dan Jacob sama-sama rutin meminum obat antidepresan yang mereka dapatkan dari psikiater agar pikiran mereka tetap waras. Namun menurut Abby, obat-obatan itu sama sekali tidak ampuh untuk Jacob karena Jacob masih sering tantrum dan terkadang menyayat lengannya sendiri. Abby pun menceritakan itu semua ke ibunya sebut saja marpuah lewat video call di laptop. Abby merasa suatu hari nanti Jacob akan melukai dirinya, orang lain, atau melakukan tindak kriminal yang benar-benar serius. Tak lama kemudian Jacob pulang sekolah dan terlihat sumringah ketika ngobrol dengan marpuah. Akan tetapi Jacob langsung menutup laptop dan kabur bersembunyi di gudang setelah Abby mengatakan Jacob tidak boleh memiliki kartu kredit sebelum menginjak umur 18 tahun. Kelihatannya Jacob ini sebenarnya anak baik-baik, lur. Namun dia jadi stres karena ibunya yang terlalu overprotective dan sering menuduh Jacob yang tidak-tidak. Di lain sisi kita bisa melihat semua kejadian ini karena diam-diam Abby telah memasang kamera-kamera di seisi rumah agar dia memiliki bukti jika sewaktu-waktu Jacob melakukan hal yang berbahaya. I mean, Mom, what if he hurts me? What if he hurts someone else? He's cutting up my shoes again. The Nicks on his own. New Nicks? No. They're not helping? They're not helping Jacob. Jesus, Mom. What up, Nana? You're gigantic. So handsome. Get him a credit card when he's 18.
Did you just hang up on her? Abby akhirnya memanggil tukang untuk membuka pintu lemari kamar Jacob. Di dalam sana, Abby menemukan gambar-gambar yang dulu dibuat Jacob ketika masih berumur 6 tahun, yaitu gambar-gambar wanita yang sedang mengandung bayi laki-laki. Dan dulu Jacob mengaku jika wanita itu adalah marpuah. Jelas Abby bingung karena dia tidak pernah memberitahu Jacob jika dia memiliki saudara laki-laki bernama Jerry. Selain itu, Abby juga menemukan topeng gas berstiker Nazi, kotak berisi jangkrik untuk peliharaan kadalnya Jacob, serta botol-botol berisi kadal-kadal yang diawetkan dan perutnya dijahit, lur. Lalu di video yang lainnya, Abby menganggap anaknya Jacob adalah seorang psikopat dan dia merekam bukan untuk diberikan ke polisi, namun sebagai pembelajaran bagi orang tua lain di luar sana yang sama-sama memiliki anak bermasalah tapi tetap menyayanginya. Abby juga mengatakan bahwa mungkin nanti dia akan dibunuh oleh Jacob. That's Nana. Then who's the baby? I never told him about you. Oh my god. Shit, Adolf, that's all. What the fuck did he do to An irrational explanation for this, too. But you still love him. Because he's your son. I'm wrong. I'm already dead. Abby pun dipanggil ke sekolah karena ternyata Jacob mencuri banyak bahan-bahan di lab yang dia gunakan untuk mengawetkan kadalnya. Sekolah juga sudah mengirimkan surat hukuman. Namun selama ini Abby tidak tahu karena Jacob iseng memalsukan tanda tangan ibunya dan mengembalikan surat itu ke sekolah. Selain itu, Jacob juga pernah kegap sama ibunya saat mampir toko senjata. Masih 16 tahun bukannya mampir ke masjid atau warkop malah ke toko senjata. You sent the letter. I told you that's not my signature. Conversation with. I see his key with this sort of. Of course. What? No. Lalu Abby berkonsultasi tentang Jacob ke seorang psikolog senior, sebut saja Sukirman. Abby mengatakan bahwa Jacob mungkin akan menyakitinya suatu hari nanti. Karena sudah lama kenal dengan keluarga Abby, Sukirman pun sempat membahas marpuah yang dulu juga tidak suka dengan gambar-gambar buatan Abby saat masih kecil. Sama dengan Abby yang sekarang juga tidak suka dengan gambar-gambar Jacob. Lalu Abby juga menceritakan mimpinya yang melihat suatu sosok membahayakan nyawanya dan mungkin itu adalah Jacob. Namun menurut Sukirman, bisa jadi sosok tersebut bukanlah Jacob melainkan kakaknya Jerry yang dulu memang sering bersikap kasar. Mendengar itu, Abby pun sangat tersinggung karena dia hanya ingin bicara tentang Jacob, bukan malah membahas tentang Abby sendiri. Sukirman pun mengatakan jika tingkah laku Jacob hanya sebatas anak remaja yang memang sedang penasaran dengan banyak hal, dan Abby diminta jangan terlalu overthinking. Merasa tidak setuju dengan perkataan Sukirman, Abby pun langsung memotong omongan dan menutup laptopnya. Ya, lagi-lagi menurutku, lur, Jacob jadi sering melawan dan bersikap seperti sekarang ya karena emang emaknya sering berpikir negatif ke Jacob. Sikapnya kaku, jarang ngajak ngobrol, sering mengekang dan gak boleh ini itu. Jika membahas tentang anaknya ke orang lain, Abby sebenarnya tidak mencari solusi, melainkan hanya ingin divalidasi. Atau gampangnya Abby hanya ingin orang lain setuju bahwa Jacob memang bermasalah. Padahal Abby seharusnya introspeksi diri jika ada sesuatu yang salah dengan cara mendidiknya, sampai Jacob menjadi pribadi yang seperti itu, ya kan, lur? She didn't want them in the house. And I'm hoping we could just talk about Jacob. He's done something really, Jacob. Giggling. Who put you up on that? Seriously? Well, I don't. The last thing I need right now is someone else telling me asshole. The fact that Jacob just turned. It's the same age. Abby pun menyulap lemari pakaiannya menjadi ruang kontrol CCTV yang sudah dia pasang di seisi rumah, termasuk di kamar Jacob. Semua kamera itu sangatlah kecil dan disamarkan ke alarm asap di plafon atau di bingkai foto, lur. Namun kameranya baru akan aktif jika mendeteksi gerakan. Maka dari itu kamera di kamar Jacob selalu menyala karena tikus peliharaan Jacob terus bergerak meski
meski perlahan. Jacob dan Abby sempat bertengkar di Alfamidi di cabang Amrik saat Jacob pengen beli kaset game yang ratingnya 18 tahun ke atas. Abby melarang karena Jacob masih berusia 16 tahun dan Abby mengatakan Jacob tidak usah membayar biaya ganti rugi sepatu-sepatunya yang rusak asalkan Jacob harus ngobrol-ngobrol dengannya minimal 15 menit sehari agar hubungan ibu dan anak semakin baik. Jacob pun setuju-setuju aja, yang penting PS-nya segera dikembalikan. Namun ketika mulai ngobrol via video call, Jacob malah mengolok-olok ibunya. Think, Jacob can't. You see that? Can you see that? It's 18 and over, Jacob. What? Can't let you get this. Get something else. Even though it seems like we're having a convo, we're really not. Totally get one of the cool moms because you're a idiot. My PlayStation back. Ternyata dari awal film, orang yang memutar semua video secara random adalah Jacob sambil memainkan karet gelang lur. Jacob pun bengong tidak percaya sampai menitikkan air mata. Apalagi ketika melihat video Abby yang menuduhnya sebagai psikopat. Jacob menonton itu semua dari komputer di lemari baju Abby saat dia tidak ada di rumah. Sekarang Jacob sudah tahu di mana saja ibunya menaruh CCTV dan Jacob pun memindahkan tikus peliharaan ke lemari baju kamarnya agar kameranya berhenti memantau. Dari sini kita bisa berasumsi jika semua yang dilakukan Jacob memang kenakalan anak remaja yang kadang keterlaluan lur. Tapi dia tidak benar-benar berniat untuk melukai seseorang layaknya psikopat. My 16-year-old son is a psychopath. Shit, no. Ketika ibunya sedang tidur, diam-diam Jacob masuk ke kamar Abby dan menaruh bingkai foto yang terpasang CCTV. Lalu mengambil komputer CCTV di lemari baju, juga mengunci pintu kamar Abby. Besok paginya Abby pun sangat panik karena sekarang giliran Jacob yang memperhatikannya dari CCTV dan pintu kamarnya juga telah dikunci. Lalu yang terjadi... Unlock the door, Jacob! I think this is funny. I understand that you're upset about the cameras. Abby pun terbangun dalam kondisi terikat di kamarnya dan mulutnya juga disumpal kain. Di depannya terdapat monitor CCTV dan semua kamera yang terpasang di rumah sudah dipindah Jacob ke kamar Abby. Jacob mengatakan bahwa dia tidak ada niatan untuk melakukan penembakan di sekolah atau menyakiti siapapun seperti prasangka ibunya. Namun sekarang Jacob merasa geram karena ibunya merekam semua tindak tanduk Jacob di rumah sampai menuduhnya yang tidak-tidak. Dari rekaman-rekaman yang dia lihat, Jacob juga sudah mengetahui cerita tentang Jerry. Lalu Jacob meminta Abby untuk memberi pengakuan yang akan direkam bahwa Jacob bukanlah psikopat, namun justru Abby lah yang psikopat. Setelah video pengakuan itu diupload ke cloud, barulah Jacob akan melepaskan Abby dan menghapus semua rekaman video yang sudah kita tonton dari awal film tadi lur. Namun jika Abby berani mengganggu lagi, Jacob akan menggunakan video pengakuan Abby itu sebagai bukti ke polisi. Really think I'd shoot up my school? So lame. I'm actually not a psychopath. You'd be dead by now. Part 1. My name is Abby. I'm a single mom. I'm the psychopath. The deal, Mom. And if you ever mess with me again, you'll be the one in a diaper. If I like it, if you do a really good job with it. Sesuai perjanjian, Jacob pun datang dengan memakai topeng gas berstiker Nazi sambil membawa gunting kecil dan kamera CCTV untuk merekam kata-kata Abby. Setelah ikatan mulutnya dilepas, Abby pun mulai mengaku bahwa dirinya adalah psikopat seperti yang disuruh oleh Jacob. Namun setelah itu karena berusaha melawan, Jacob pun terpaksa menyetrum Abby dengan stun gun hingga pingsan. My son is not a psychopath. I'm the one who needs help. No, what is that? Jacob, stop it! I didn't want to do that.
Ketika sadar Abby sudah dipakaikan topeng gas dan dikunci di dalam lemari kamarnya, Abby tidak bisa keluar karena gagang pintunya dialiri listrik dan di sana juga terdapat kamera CCTV serta monitor agar Jacob bisa selalu memantau Abby. Setelah itu Abby mengatakan ke kamera jika dia sangat mengaku bersalah karena sudah menyebarkan kamera di rumah untuk memantau Jacob serta menuduhnya sebagai psikopat. Abby akhirnya menceritakan tentang kakaknya Jerry yang dulu ketika Abby masih berusia 12 tahun, Jerry pernah melakukan penembakan secara membabi buta dan 7 anak pun menjadi korban yang pada akhirnya Jerry bundir dengan menembak endasnya sendiri lur. Ya, itu artinya Abby memiliki trauma karena insiden tersebut. Maka dari itu melihat sikap Jacob yang selengean, Abby pun langsung menuduhnya sebagai psikopat yang akan melakukan penembakan seperti Jerry. Namun kali ini Abby benar-benar meminta maaf dan mengakui dirinya yang overthinking, lalu mengatakan bahwa Jacob tidak akan berbuat kriminal seperti Jerry. I'm sorry. Made a mistake. I screwed up. 7 kids. None of them survived. He blew them to pieces. You are nothing like Jerry. You kill anybody, Jake. Mommy loves you. I do. I'm so sorry. Entah sudah berapa jam Abby terkurung di dalam lemari yang mungkin lebih dari sehari lur. Abby sangat kehausan dan sekarang dia mulai stres sampai teriak menggedor-gedor pintu saat mendengar suara Jacob di luar. Lalu dari monitor, Jacob menyuruh Abby untuk merekam video pernyataan kedua sesuai tulisan yang ditunjukkan oleh Jacob dan dia berjanji akan membebaskan Abby setelahnya. Di mana tulisan itu adalah Jacob tidak akan membunuh siapapun dan justru Abby lah yang akan membunuh seseorang. Namun Abby menolak karena tidak percaya Jacob akan menepati janjinya dan Jacob yang emosi pun tiba-tiba menyayat dadanya sendiri. Jacob, honey, I'm thirsty. Mother needs some water. Stop. Help me! Help me! He's gonna kill me! I'm not gonna say that. No, I'm warning you. Sweetheart, you're sick. Jacob memasang tali bundir di plafon ruang tengah serta tangga kecil di bawahnya. Dengan santainya Jacob lanjut main piano dan kembali meminta Abby untuk merekam video pernyataan kedua. Nantinya Jacob akan memindahkan rekaman itu ke cloud dan pintu lemari akan terbuka begitu alarm berbunyi. Namun Jacob juga menyuruh ibunya untuk bundir dengan tali yang sudah dia pasang sambil cengengesan bilangnya lur. Jika dia tidak berani melakukan itu, Jacob meminta ibunya untuk melihat sebuah video yang telah dia buat di HP-nya. Abby tetap menolak permintaan Jacob dan dia pun mematikan kameranya untuk beberapa saat. Lalu ketika kamera menyala kembali, Jacob pun sangat terkejut karena Abby yang sudah sangat depresi memasang kabel di tangan dan sekujur wajahnya, lalu memegang gagang pintu yang menyetrum sekujur tubuhnya lur. Melihat itu Jacob pun panik dan segera berusaha membuka pintu lemari karena sebenarnya dia takut ibunya sampai meninggal meskipun Jacob sangat membencinya. Tapi yang terjadi lur. Mom, stop! Don't! Bye, Jacob. Mom, don't! Nana, something's wrong with Mom. She's, Mom? Ya, ternyata Abby menyentuh gagang pintu dengan suatu benda dan pura-pura kesetrum agar Jacob membuka pintu. Namun mirisnya Abby yang gelap mata dan dikuasai amarah menusuk Jacob berkali-kali dengan pisau dapur yang dia bawa hingga Jacob tewas mengenaskan. Dalam kondisi linglung, Abby pun menelpon polisi dan melapor bahwa anaknya adalah seorang psikopat dan Abby telah membunuhnya. Pastinya sebentar lagi polisi akan menangkap Abby dan setelah itu di depan tali bundir yang sudah terpasang, Abby pun membuka video yang sudah dibuat oleh Jacob dan ternyata berisi pengakuan Jacob bahwa apa yang dilakukannya hanya sekedar bercandaan dan sebenarnya dia tidak ingin ibunya bundir. Jacob mengatakan jika dia merasa takut dan panik saat melihat video-video di laptop ibunya, terlebih video di mana Abby menganggap Jacob adalah psikopat yang akan
akan menembak mati teman-temannya, Jacob sengaja menyekap Abby agar dia juga merasakan betapa terkekangnya Jacob selama ini karena gerak-geriknya terus diatur dan sering dituduh hal-hal negatif. Sejatinya Jacob tidak ingin benar-benar menyakiti Abby meski dia tahu rencananya ini sudah keterlaluan. Jacob memberitahu pengakuannya ini dengan mata yang berkaca-kaca, yang artinya Jacob masih begitu sayang dengan ibunya dan hanya ingin Abby menarik ucapan-ucapan negatifnya tentang Jacob. Udah itu aja lur. Kesimpulannya, Abby telah dikuasai perasaan traumanya karena dulu melihat kakaknya Jerry yang melakukan penembakan. Trauma itu pun merubah diri Abby menjadi paranoid atau ketakutan atas sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, dan itu berdampak pada cara mendidik Abby kepada Jacob sejak dia masih kecil lur. Lalu film pun ditutup dengan video Abby yang sedang ditonton oleh orang tua lain yang juga memiliki anak bermasalah. I killed my son. No. I know things went a little too far. I didn't mean to hurt you, and I'm footage, and I freaked out to feel the way I felt. Making these videos for you. But your kid is a bad kid. Abuyar, betapa pentingnya kesehatan mental lur, karena dampaknya ini bisa sangat mengerikan loh, khususnya bagi para orang tua yang mungkin menurut mereka cara didiknya udah bener, udah wajar, padahal mungkin salah ya kan. Itulah kenapa kita harus memiliki wawasan yang luas, bersosial dengan lingkungan yang baik, dan kalau merasa ada yang salah dengan mental kalian, mending konsul aja ke para pakarnya lur, supaya bisa waras ya kan. Assalamualaikum.